Aku tuh masih sadar sebenarnya Gilang ini nanya aku, cuma aku tuh gak nggak fokus. Depan kamar Gilang tuh aku tuh udah ngerikuk gini. Oh, halo teh kamu semuanya. Karena ada beberapa orang yang selalu nanya, Han kok bisa sih kesurupan? Han gimana rasanya kesurupan? After kesurupan itu rasanya gimana? Jadi kali ini aku ceritain kesurupan yang di rumahnya Gilang dulu kali ya. Di sini aku coba ceritain secara detail nih kamu ya. Aku mulai dari beberapa hari sebelum kerasukan di apartemen Gilang. Kerasukan itu terjadi sebulan setelah aku pindah ke kosan baru di daerah Jakarta Pusat Menteng. Kosannya seperti yang kalian tahu, auranya sangatlah suram. Itu tuh gedung lama, kuno, dan cukup sepi deh kamu ya. Beberapa hari sebelum itu aku juga sakit, demam gitu kan, drop. Ada satu momen pas aku lagi drop itu pertama kalinya aku ngelihat penghuni kamarku yang di kosan baru itu. Pas aku sakit, aku sering kebangun di jam 2 apa jam 3 pagi. Pas aku setiap hari, even itu aku tidurnya jam 1 malam apa jam 2 malam, aku pasti kebangun di jam 3 mentok. Pas aku lagi drop, aku benar-benar susah tidur. Jadi aku minum obat tidur, ketiduran, tapi tidur tuh kayak tidur ayam gitu loh. Pas jam 3, aku ngerasa badanku tuh panas, padahal AC ku tuh paling rendah, udah 16, tapi aku ngerasa kepanasan dan keringetan. Aku tuh tidur ngadepnya sebelah sini, kanan. Nah, sedangkan di belakangku itu ada pintu keluar sama toilet. Posisi kamarku lampunya mati. Terus aku mau muter balik ke arah kiri, aku mau miring ke kiri. Ini kasurku, ini tuh lorong. Nah, aku kan di sini nih. Pas aku muter ke sini, aku tuh ngeliat di lorong itu tuh ada sosok tinggi, ada tanduknya, itu tuh kayak setan atau apa gitu, tapi itu hitam semua dan matanya tuh merah menyala. Di situ aku langsung kaget, dek gitu kan, jantungku kayak mau meledak dan bukannya bener-bener kaget, tapi ngelihatnya tuh sekilas doang. Jadi pas aku ngedip dia tuh langsung hilang gitu loh. Setelah kejadian itu aku nyalain semua lampu dan aku putar ayat kursi di TV sampai pagi, sampai subuh, jadi aku nggak tidur. Besoknya tuh aku masih demam, aku tuh demam sekitar 3 atau 4 hari. Masih dalam keadaan aku sakit, aku juga sering dapat mimpi ngelihat diriku sendiri, tapi aku tuh lupa mimpinya, aku tuh nggak inget. Pokoknya aku ingat aku tuh di mimpi itu ngelihat diriku sendiri lagi ngelakuin sesuatu. Sampai beberapa hari berikutnya pas aku mulai sembuh, sekelebat itu tuh ada 3 kali aku ngelihat diriku sendiri. Bayangin betapa kagetnya aku lagi wudhu di masjid, aku kayak ngelihat aku lagi berdiri di lorong-lorong kayak anjing gitu, kayak kaget banget gitu loh. Paham gak sih, kayak kalian tuh ngeliat diri kalian sendiri dalam versi yang benar-benar real gitu loh, tapi itu tuh cuma sekelebat gitu loh guys. Dan itu kejadiannya 3 kali. Aku juga ceritain ini sebelum-sebelumnya ke Dayana, ke Najian, ke Gilang, kalau aku tuh ngelihat diriku sendiri selama 3 hari berturut-turut. Dari semua rangkaian kejadian itu sebenarnya aku tuh juga lagi dalam masalah, ada beberapa masalah dan banyak beban pikiran, jadi rada stres. Jadi kayak bercampur aduk, udah sakit, mimpi aneh-aneh, ngelihat penampakan, penyesuaian di kosan baru. Jadi semua itu kayak campur aduk sampai akhirnya di hari H itu aku kesurupan di apartemen Gilang. Abis maghrib, aku udah bilang ke Gilang kalau aku tuh lagi nggak stabil. Aku ngerasa kayak ada sesuatu gitu yang aneh. Jam setengah 11 malam, aku lihat satu sosok perempuan yang biasa aku lihat di lantai bawah kosan aku tuh naik ke atas. Dan dia tuh mondar-mandir di depan kamarku. Aku ngerasa kayak banyak banget sosok-sosok makhluk halus yang datang menghampiri kamarku. Tapi aku tuh cuma ngerasain, aku nggak bisa ngeliat semuanya guys. Oh fix, ini aku bakal kesurupan. Aku tahu aku bakal kesurupan karena aku udah nggak bisa nahan energi yang besar. Tapi aku coba tahan-tahan gitu loh. Aku coba kayak ngelawan, tapi ternyata nggak bisa. Jam setengah 2 aku ngechat semua teman-temanku. Emil, Gilang, Najian, Nonik, pokoknya semua yang bisa terjangkau, yang bisa aku datang ke tempat mereka malam itu. Tapi sayangnya nggak ada satupun yang balas karena itu udah tengah malam banget. Pasti orang-orang juga udah pada tidur. Tapi anehnya, entah ini tuh bantuan dari Tuhan, tapi aku yakin ini tuh kayak emang jalannya Tuhan ngasih aku bantuan lewat dari Gilang. Gilang ini tipe orang yang kalau tidur malam HP-nya tuh di ND, mati, plane mode, pokoknya dia tuh nggak mau diganggu. Entah kenapa malam itu cuma dia satu-satunya temanku yang bales. Pas dia bales, aku langsung gercep, lang gue boleh ke tempat lu nggak? Gue dalam keadaan yang nggak enak nih gitu kan, gue boleh kesana nggak gitu? Dibolehin lah sama Gilang. Akhirnya aku OTW, aku naik ojol. Tenagaku tuh sisanya kayak udah 70% buat nahan nih setan-setan sialan ini. Pas aku naik ojol, aku tuh diikutin sama sosok perempuan yang mandi di depan kamarku. Dan dia tuh nggak ngikutin aku sendirian, kayak di belakangnya tuh kayak ada lagi banyak. Ada lagi beberapa sosok yang aku tuh nggak terlalu fokus gitu loh. Singkat cerita, sampai di apartemen Gilang, aku naik lift set, aku ketok-ketok kamar Gilang. Itu disitu aku udah kekuatannya udah 40%. Depan kamar Gilang tuh aku tuh udah ngerikuk gini, badanku tuh rasanya udah mulai berat guys. Pas dibukain pintu sama Gilang, aku langsung masuk kan. Terus aku disuruh duduk sama Gilang, terus diambilin air. Terus Gilang nanya, kenapa Han, kenapa gitu. Aku tuh nggak bisa jawab karena aku udah fokus buat nahan ini dulu jangan sampai masuk. Di situ aku tuh masih sadar sebenarnya Gilang ini nanya
aku tuh gak fokus sampai akhirnya aku tuh dimasukin ke kamarnya Gilang. Nah di kamarnya Gilang inilah akhirnya aku 0% deh kamu ya, bener-bener hilang. Nah, buat kalian yang nanya, gimana rasanya kerasukan? Rasanya tuh beda-beda. Aku pernah kerasukan, rasanya tuh kayak ketindihan, kayak kita rep-repan gitu loh. Tapi ini tuh beda. Aku tuh kayak ngedenger orang-orang manggil aku Farhan, Farhan, Farhan gitu kan. Aku tuh sebenarnya denger. Cuma badanku tuh kayak ketahan. Aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan untuk buka mata itu susah banget. Rasanya kurang lebih kayak ketindihan, tapi ini tuh versi barbar. Bener-bener seperti lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada juga kerasukan yang aku ngerasanya kayak mimpi. Inilah yang aku rasain pas di apartemen Gilang. Aku mimpi, tapi di mimpi itu aku tuh kayak ngedengar suara teman-temanku. Nggak cuma suara Gilang, aku kayak dengar suara Najian, suara mamaku, suara papaku, adekku, teman-temanku yang lain yang pernah aku kenal. Semua suara ada di mimpi itu. Keadaan aku di mimpi itu tuh beda-beda guys. Tapi yang paling umum itu kayak aku lagi lari, nyari jalan keluar. Aku dipanggilin satu persatu dan aku tuh kayak nyusulin suara. Pas aku lagi nyusulin suara di mimpi itu, kadang kan aku kesandung, jatuh, kepentok kepala, kepentok lutut. Kejadian-kejadian di mimpi itu yang aku jatuh, kepentok atau apalah itu, nanti pas sadar, bagian itulah yang sakit. Misalkan di mimpi itu aku jatuh terus lututku kena sesuatu. Pas sadar dari kesurupan itu, lututku tuh beneran sakit. Sakitnya tuh kayak sakit banget. Nah itu yang aku rasain pas dia bilang. Aku seolah mimpi dipanggil-panggilin, tapi aku tuh kayak nggak bisa nemuin di mana asal suara ini. Jadi pas aku di mimpi itu aku jatuh, aku gelinding, ketimpa atau apapun. Nah pas sadar aku ngerasain sakitnya yang sama seperti yang terjadi di mimpi itu. Seperti yang kalian tahu kurang lebih itu kesurupannya 5 jam sampai pagi. Kalau sebelum masuknya itu tuh rasanya juga beda-beda guys. Ada yang kudukku berat, ada yang kepalaku sakit, bagian belakangnya ini kayak ditimpuk benda tumpul, ada yang kayak jantungku ditusuk-tusuk, ada yang kayak asam lambungku tuh naik. Itu tuh sakitnya bukan main, sakit banget. Kalau kalian tanya aku cuma bisa kesurupan dalam keadaan sedih, banyak masalah atau apa, enggak guys. Aku pernah kesurupan dalam keadaan aku baik-baik aja. Bahkan aku lagi ngobrol sama teman-temanku, aku juga bisa kayak yang tahu kesurupan di apartemen Gilang itu masuk berbagai macam jin, berbagai macam skin gonta ganti selama 5 jam itu. Aku nggak tahu apa dia masuk, tapi setelah diceritain Gilang ada beberapa makhluk kayak orang Jepang, apa itu ular, harimau, apalah gitulah pokoknya mau adek kamu ya. Sebenarnya hari itu juga datang satu temanku lagi namanya Betty, tapi dia datangnya udah mulai subuh karena Gilang ini udah capek sama mereka berdua ini. Aku dibawanya ke masjid. Kata Betty dan Gilang aku tuh sempet sadar, tapi aku bener-bener nggak tahu aku tuh sempet sadar apa enggak. Aku nggak tahu sama sekali. Pas aku yang sempet sadar kata mereka ini dibawalah ke masjid. Tapi pas aku sadar itu Betty itu kan mapah aku, megang aku. Nah dia ngerasain dong. Kata Betty badanku tuh keras dan berat banget. Tapi katanya di situ aku nurut walaupun aku nggak ngejawab sepatah kata pun dari si Gilang apa Betty. Nah sampai di masjid akhirnya aku dilukai satu sama ustadznya, dan kata si Gilang aku juga sempat disembur sama dukun. Itu adalah kali kedua aku surupan yang ada Gilang. Kali pertama aku kesurupan itu juga ada Gilang. Nah Gilang ini termasuk salah satu orang yang awalnya nggak percaya juga tentang hal gituan. Sampai akhirnya pas di kesurupan pertama aku tuh ngejilat tangannya Gilang, dan besokannya tangan Gilang bekas jilatan aku itu berubah jadi ungu kehijauan kayak habis ditonjok gitu loh. Disitulah Gilang percaya aku tuh beneran kerasukan. Awalnya dia tuh bilang aku skizofrenia, caper atau apalah, pura-pura gitu loh. Tapi akhirnya dia percaya karena bekas jilatan aku itu berubah jadi seperti luka lebam. Gimana Vika rasanya pas after kesurupan? Rasanya tuh ya juga beda-beda. Karena yang masuk ke aku itu kesoringannya energinya udah gede. Setelah sadar ya pasti capek banget, lelah, haus, letih, badan sakit-sakit, apalagi persendian. Kan after aku kejadian di Gilang itu aku tuh bener-bener istirahat total tuh 2 hari. Nah gitulah ceritanya adek kamu ya. Ada lagi sebenarnya kesurupan pas yang sama Ria, kesurupan yang pas sama Nonik dan Ojemo, ada lagi nanti aku ceritain ya. Satu-satu dulu adek kamu ya. Aku tuh masih